Bab 1-10. Ledakan, menabrak. Pada awal Agustus, hujan turun ke tanah seperti kacang, dan hujan lebat bisa memercik ke tanah. Di kampus yang sepi, satu atau dua mahasiswa berlari menuju gedung asrama sambil membawa payung. Di danau paviliun kampus, seorang siswa duduk di tepi danau, hujan tanpa ampun menerpa dirinya. Dalam beberapa detik, tubuh siswa tersebut telah basah kuyup oleh hujan. Haha, malang. Pemuda itu tampak pucat melihat pantulan dirinya yang tercecer oleh hujan di danau, dan merasakan luapan kesedihan di hatinya. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Ada bekas ejekan di wajah anak laki-laki itu. Wang Xian, mahasiswa baru di Universitas Jiangcheng, adalah mahasiswa tingkat 2 di awal sekolah. Ketika dia masih kecil, dia tinggal bersama saudara perempuan dan neneknya. Ketika nenek meninggal beberapa tahun lalu, hanya Wang Xian dan saudara perempuannya Xiao Yu yang tinggal bersama. Keduanya sangat pintar. Wang Xian diterima di universitas terkenal, Universitas Jiangcheng, dan saudara perempuannya diterima di Universitas Jiangcheng tahun ini. Punya saudara perempuan yang cantik, selain itu ia juga mempunyai teman wanita yang berpikiran sama, walaupun keduanya tidak memiliki hubungan yang pasti, melainkan lebih dari sekedar pasangan. Sekalipun dia harus menggunakan waktu istirahatnya untuk bekerja guna menghidupi dirinya dan adiknya, dia tetap sangat puas. Namun baru kemarin, dia bekerja di luar bersamanya, dan hubungan mereka sangat dekat dengan seorang pria yang mengendarai mobil mewah. Kemarin, gadis itu berkata dengan dingin kepadanya, "Aku muak dengan kehidupan yang malang ini, aku ingin menjalani hidup baru." Dia juga mengingat dengan jelas cibiran, ironi dan penghinaan dari mulut pria itu, dan langsung membawa tubuhnya untuk pergi. Realitas, uang, haha. Wajah Wang Xian menunjukkan ekspresi mengejek, menatap danau di depannya, hujan turun menimpanya seolah tidak ada perasaan. Berdengung, suara ponsel berdering, Wang Xian mengeluarkan ponselnya, dan melihat pesan yang dikirim oleh saudara perempuannya. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. "Dasa, saya Gu Tianle, saya Sisas Hui, saya Bulan Biru. Saya belum pernah memainkan kapal versi baru di departemen. Saya perlu mengalaminya 3 kali. Li Zhao akan melakukan hal yang sama untuk saya. Saya suka permainan festival." Namun, begitu dia menyalakan ponselnya, tetesan air hujan jatuh ke layar, dan sebuah iklan muncul. Suaranya sangat keras. Ponsel rusak ini, wajah Wang Xian menunjukkan kepahitan. Ia kerap memunculkan iklan di ponsel rusak yang ia berikan beserta biaya teleponnya. Dia menekannya dengan tangannya. Hanya izin iklan terak-terak Hui, hasil pop-up. Jackie Chan di awal permainan, maju dan kemudian melakukan perjalanan di alam semesta. Suara guntur dan kilat tiba-tiba datang, mengikuti Wang Xian dan merasakan tangannya mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Dia mati rasa dan ketakutan. Dentur, petir putih keperakan jatuh di tangannya tanpa tanda apapun. Tubuh Wang Xian kaku dan jatuh ke dalam danau. Jackie Chan di awal permainan, maju dan kemudian melakukan perjalanan di alam semesta. Ponselnya yang sudah usang dengan patuh mengeluarkan suara iklan, diikuti oleh, tubuh kaku Wang Xian akan menemukan layar ponsel bercahaya. Gambar naga muncul di ponsel. Naga itu mengeluarkan raungan tanpa suara dan langsung keluar dari telepon. Itu benar, ini cara yang luar biasa untuk keluar dari ponsel. Wang Xian melihat seekor naga seukuran telapak tangan, dan langsung masuk ke dalam pikirannya. Awalnya adalah Jackie Chan. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya, diikuti oleh Wang Xian yang terkejut melihat gambaran di benaknya. Nama, Wang Xian. Ras, Teran Hualong. Level 1. Roh naga, 11.000. Kekuatan, supernatural, penguasa Sui, penguasa lebih rendah dari level akuarium mereka sendiri. Makhluk fagositik, organisme fagosit mengekstrak naga ki. Keterampilan, Shenlongbian. Bagaimana situasinya? Apa yang ada di pikiranku? Wang Xian melihat hal yang tiba-tiba itu di benaknya dengan ketakutan. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bernapas di dalam air. Saya bisa bernapas di dalam air dan bahkan berbicara. Ini, mata Wang Xian membelalak. Dia merasa lebih nyaman di dalam air daripada di darat. Wang Xian melihat gambaran di benaknya dan bergumam dengan takjub. Awalnya menjadi naga, dan pembawa acaranya adalah Jackie Chan. Sebuah suara tiba-tiba muncul di benakku. Wang Xianmu ternganga dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu benar-benar bisa menjadi naga." Hancur.
Pada saat ini, Wang Xian menemukan bahwa tubuhnya tampaknya telah mengalami perubahan besar, dia sedikit mengguncang tubuhnya. Ini, Wang Xian merasa bahwa dia telah menjadi makhluk berbentuk garis panjang. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bahwa dia memiliki 4 cakar. Cakarnya seperti cakar elang, dan masing-masing seperti cakar harimau, dengan sisik ikan di tubuhnya. Itu benar-benar seekor naga. Mata besar Wang Xian seperti tanduk rusa, kepala unta, mata kelinci, leher ular, perut fata morgana, sisik ikan, cakar elang, tangan harimau, dan telinga ternak. Inilah naga dalam legenda Tiongkok. Dia bergerak sedikit dan dengan mudah berenang sejauh 7 atau 8 meter. Naga, tapi sekarang sepertinya ukuranku hanya sebesar telapak tangan. Dia melihat seekor ikan kecil berenang lewat, dan sebuah pesan muncul di benaknya. Ikan kecil bergaris putih, level 0. Dapat diekstraksi Longqi, 0,001. Wang Xian ragu-ragu sejenak, bergerak, membuka mulutnya dan dengan cepat berenang menyeberang. Garis putih kecil itu bahkan tidak bereaksi, jadi langsung ditelan oleh Wang Xian. Tingkatkan kinaga sebesar 0,001. Sebuah petunjuk muncul di benaknya, yang membuat tubuh Wang Xian berhenti. Aku bisa menjadi naga, bisakah aku menjadi manusia lagi? Wang Xian bertanya. Ya, suara di kepalaku berdering. Apa gunanya roh naga? Secercah cahaya melintas di mata Wang Xian dan bertanya. Naga Qi dapat digunakan untuk meningkatkan level, menyempurnakan kekuatan magis, dan mengubah akuarium. Apa artinya mengubah akuarium? Wang Xian segera bertanya. Naga adalah salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Kotorannya yang kuat terletak pada kinaganya, yang dapat mengubah dirinya sendiri dan menyempurnakan kekuatannya. Perubahan roh naga adalah tentang penggunaan kinaga. Naga berubah. Wang Xian berpikir bahwa dia memiliki keterampilan, dan hatinya tergerak. Naga berubah. Pada saat ini, pikirannya terdengar seperti suara yang agung, seperti Wei, suara seperti penjara. Kemudian, naga demi naga berputar-putar di benaknya. Ada naga menyala dengan warna merah api di sekujur tubuhnya. Ada naga es dengan seluruh tubuh es dan es. Ada seluruh tubuh naga biru yang mengandung vitalitas tanpa akhir. Ada naga hitam dengan tubuh hitam dan api hitam. Ada naga angin bersayap yang membawa badai. Berbagai macam naga berputar-putar, dan akhirnya diringkas menjadi 3 karakter agung. Apakah ini perubahan naga? Seberapa kuat? Wang Xian merasakan berbagai naga, momentum sombong itu, matanya penuh kejutan. Ternyata naga Qi digunakan dengan cara ini. Untuk waktu yang lama, Wang Xian perlahan menghela nafas, menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Ini adalah metode budidaya naga dan yang paling kuat. Ada metode memadatkan dan menggunakan Qi naga dalam perubahan naga. Roh naga dapat membuatnya memiliki kekuatan sihir api, embun beku, angin, dan segala jenis kekuatan magis. Menurut transformasi naga, Qi naga termasuk dalam energi tingkat tertinggi, yang dapat mengubah energi tingkat rendah. Dan energi tingkat rendah adalah emas, kayu, air, dan api. Naga Qi juga dapat menguatkan tubuh. Selain itu, roh naga memiliki energi yang kuat yaitu mengubah akuarium. Setiap naga memiliki istana naganya sendiri, dengan prajurit dan kepitingnya sendiri. Semangat naga dapat membuat makhluk air biasa memiliki kekuatan evolusi dan kekuatan yang kuat. Haha, aku tidak menyangka akan mendapat nasib buruk seperti itu. Wajah Wang Xian menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah ia menjadi naga, penyakit di tubuhnya otomatis hilang. Aku telah menjadi seekor naga. Saat aku menjadi kuat, aku bisa membalikkan tanganku melewati awan dan menutupi tanganku dari hujan. Aku akan menjadi eksistensi terkuat di dunia dan membangun istana naga terkuat. Wang Xian mengayunkan tubuhnya, dan hatinya penuh dengan sentimen yang tinggi. Tubuh naga itu kuat, begitu juga tubuhku. Sekarang aku akan menyerap sedikit Qi naga. Wang Xian berpikir bahwa ada 2 cara untuk menyerap Qi naga. Yang pertama adalah dengan menelan makhluk lain dan memadatkan Qi naga. Yang kedua adalah memadatkan Qi naga sesuai dengan metode transformasi naga. Makanlah makhluk di sekitarmu dulu. Mata Wang Xian bersinar. Ada banyak ikan di danau paviliun sekolah. Karena kedalaman airnya hanya 2 atau 3 meter, mereka bukanlah ikan berukuran besar, sehingga dia tidak perlu khawatir bertemu makhluk kuat. Wang Xian mengayunkan tubuhnya, bergerak, dan langsung menuju danau. Ada ikan mas kecil di sana.
Wang Xian melihat ikan mas rumput dengan ukuran yang sama dengannya, dan langsung berenang ke arahnya. Longqi yang dapat diekstraksi, 0,05. Fagositosis, Wang Xianyu berenang di masa lalu, membuka mulutnya, langsung dan tidak dapat menemukan ukuran fagositosis ikan mas rumput, 0,05 nagaki. Lanjutkan, Wang Xian merasa sangat aneh, tubuhnya berayun gila-gilaan di sekitar fagositosis. Ikan mas rumput, ikan mas, lobster, loah. Seekor ikan bernilai 0, bahkan ikan mas seberat 3 atau 4 kati pun bernilai 0. Fagositosis Wang Xian sangat dahsyat, satu gigitan, bahkan ikan yang berukuran 2 kali lebih besar darinya akan langsung mengecil dan masuk ke perutnya. Kemudian, dia pertama-tama mengendalikan semua ikan di satu tempat, dan kemudian melahapnya dengan gila-gilaan. Hujan deras masih mengguyur tanah, dan di tengah danau sekolah, terdapat sekitar 700 ikan. Sosok emas dengan cepat menelannya. Mengaum, nyanyian naga samar datang, suaranya sangat kecil, bahkan tidak sekeras hujan, tapi penuh keagungan yang tak ada habisnya. Ikan yang melahap seluruh danau hanya meningkatkan roh naga sebanyak 20 poin. Kecil sekali. Setengah jam kemudian, Wang Xian emas berenang ke danau. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun. Dia melihat pakaiannya di tepi danau. Hatinya tergerak dan makhluk abadi yang telanjang muncul. Pada saat ini, Wang Xian memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya dan roh naga yang mulia di matanya. Tubuh telanjangnya terlihat sangat kuat dan penuh otot. Berpakaianlah dan lari. Wang Xian tidak ingin melihat perubahan besar pada tubuhnya. Dia segera mengambil pakaian di dalam air dan segera memakainya. Ngomong-ngomong, dia mengambil ponselnya di dalam air dan berlari ke asrama. Menyentuh, Wang Xian, basah kuyup, datang ke asrama dan menutup pintu dengan senyuman di wajahnya. Kekuatanku tampaknya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Xian melepas bajunya dan mengganti bajunya. Berdiri, di depan cermin, Wang Xian memandang dirinya sendiri, menunjukkan narsisme di wajahnya. Selama liburan musim panas, tidak banyak orang di seluruh gedung asrama, dan dia adalah satu-satunya orang di asrama. Sekarang aku masih terlalu rendah. Aku akan berlatih keras untuk menjadi naga yang kuat secepat mungkin. Wang Xian mengepalkan tangannya erat-erat dan melihat atributnya sendiri. Nama, Wang Xian. Ras, Teran Hualong. Level 1. Roh Naga, 201000. Kekuatan supernatural, memerintah orang Sui, memerintah lebih rendah dari level mereka sendiri. Organisme fagosit mengekstrak ki naga. Keterampilan, naga berubah menjadi naga ki. Tampaknya naga ki 20 tidak banyak berguna. Cobalah untuk meningkatkan kedua level sesegera mungkin. Wang Xian berkata dalam hatinya. Berdengung. Saat ini, Wang Xian tiba-tiba menemukan ponselnya berdering lagi. Palung tidur, ponsel yang jatuh ke danau belum rusak. Wajah Wang Xian menunjukkan keterkejutan, dia segera pergi untuk mengambil ponselnya, melihat atau saudara perempuannya mengirim pesan. Buka kunci-kunci ponsel, kali ini tidak ada iklan terak-terak Hui. Saudaraku, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku hari ini. Aku berbelanja dengan Xiaomi. Guruku menghasilkan 200 yuan hari ini. Oh, saudaraku, aku akan membelikanmu gaun. Saudaraku, kenapa kamu tidak membalas pesanku dan kamu tidak bisa melalui telepon? Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih bekerja? Segera sampaikan pesan saya kembali kepada saya. Wang Xian melihat 7 atau 8 pesan dari saudara perempuannya, wajahnya menunjukkan senyuman, dan segera menjawab, saudara sedang sibuk. Saudara perempuan, kamu pergi berbelanja dulu, kamu dapat membeli apa yang kamu inginkan, saudara telah memungut biaya sekolah untukmu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang biaya hidup di masa depan. 1 bulan kemudian, aku dan adikku akan berada di Universitas Jiangcheng bersama. Aku akan melihat apakah aku bisa memberi kejutan pada adikku sebelum dia tiba. Wang Xian memikirkan adik perempuannya yang cantik dan merasa lembut di hatinya. Sekarang aku bisa menjadi naga, lihat cara menghasilkan uang, atau pergi ke laut dan menangkap ikan. Wang Xian berpikir dalam hatinya dan memikirkan gadis itu. Dia tegas di matanya, di masa depan, dia harus kaya. Hanya ketika dia punya uang dan kekuatan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia dulunya bekerja sebagai pekerja sementara, dengan penghasilan sekitar 100 yuan sehari. Musim panas ini,
dia mendapatkan pekerjaan bagus dan menghasilkan 4.000 yuan dalam 20 hari. Saat ini, ia telah menghemat total lebih dari 8.000 yuan. Biaya sekolah dia dan adiknya cukup, tapi biaya hidup tidak cukup. Kakak perempuannya juga cukup peka untuk bekerja di liburan musim panas. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai tutor di kampung halamannya. Setelah masuk universitas, kita tidak boleh membiarkan adikku menderita kesusahan, tapi biarkan dia menjadi seorang putri kecil. Wang Xian memutuskan bahwa saudara perempuannya tidak boleh bekerja di sekolah seperti sebelumnya. Godo, aku sangat lapar, percuma saja makan ikan sebanyak itu. Pada saat ini, Wang Xian merasakan rasa lapar di perutnya dan mengambil payungnya dan berjalan keluar. Selama liburan musim panas, seluruh sekolah sangat sepi, dan tidak banyak siswa yang tersisa di sekolah. Kantin sekolah tidak buka, dan Wang Xian biasanya keluar untuk makan malam. Namun Universitas Jiangcheng tidak seperti universitas lain di beberapa tempat terpencil di pinggiran kota. Universitas Jiangcheng terletak di kota Universitas Jiangcheng, dan kota Universitas Jiangcheng memiliki 5 sekolah, termasuk 3 universitas dan 3 perguruan tinggi kejuruan. Universitas Jiangcheng sangat makmur di sekitarnya, terdapat sebuah jalan kuno yang konon merupakan jalan kuno, namun nyatanya masih baru, namun hanya sebuah bangunan antik. Jalan kuno adalah jalan paling makmur di kota. Universitas Jiangcheng, yang memusatkan siswa dari 6 sekolah. Ada juga beberapa kawasan pemukiman kelas atas di sekitarnya. Bahkan di liburan musim panas pun, ada banyak orang di sini. Tapi hari ini hujan deras, tapi tidak banyak orang di jalan. Wang Xian melihat ke restoran di sekitarnya, pergi dan makan enak. Dulu, dia makan hingga 15 yuan, dan bahkan berkali-kali dia makan mie acar. Tapi hari ini, dia mendapat kesempatan. Meskipun dia tidak punya uang sekarang, dia telah memikirkan cara untuk menghasilkan uang, dan sekadar menikmatinya. Dia melihat ke restoran di sekitarnya dan melihat ke restoran bernama Pinge Seafood. Pinge, restoran termahal di jalan. Mendengar dari teman sekamarnya di asrama mengatakan bahwa mereka harus membayar 6.700 yuan untuk makan malam di sini. Konsumsi per kapita sebesar 340 jelas merupakan harga yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tapi juga, makanan di sini adalah yang terbaik di jalanan. Pergi saja ke sini. Wang Xian memutuskan untuk makan enak. Selamat datang di kota. Kedua tamu itu membungkuk dengan hangat di depan pintu. Tuan, taruh payungmu di sini. Sebuah suara yang tajam datang, dan sambutan di sebelah kanan berkata kepadanya. Oke, Wang Xian mengangguk. Namun, saat dia menatap gadis itu, wajahnya terkejut. Gadis itu melihatnya menatap dirinya sendiri, dan tersenyum sopan. Guan Suking, secara tak terduga adalah kecantikan terkenal di Departemen Guan Suking. Wang Xian perlahan-lahan mendatangi para dewa, gadis yang ditemuinya saat ini adalah gadis sekelas mereka. Yang sangat cantik, bahkan di seluruh sekolah juga merupakan gadis nomor 1, Guan Suking. Namun, mereka tidak satu kelas, dan pihak lain tidak mengenalnya sebagai siapa-siapa. Guan Suking memiliki banyak orang yang mengejarnya di sekolah. Salah satu saat yang paling menarik adalah generasi kaya mengendarai Ferrari, dan bunga dipenuhi di gerbong belakang, tetapi ditolak oleh Guan Suking. Saya tidak menyangka Guan Suking akan bekerja di liburan musim panas. Wang Xian berpikir jika dia menginginkan uang, akan lebih mudah bagi gadis seperti dia. Sekarang, tapi itu sebabnya banyak orang suka menutup perasaan mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak pandai di sekolah gosip, jadi dia juga tidak tahu tentang situasi Suking. Berapa orangnya, Tuan? Seorang pelayan datang dan bertanya padanya. 1, Tuan, tolong. Pelayan membawanya ke dalam. Wang Xian melihat sekeliling, dan ada banyak orang yang sedang makan. Bisnis di sini sangat bagus. Ketika dia duduk di dalam, Wang Xian melihat makanan di menu. Bahkan ada 200.000 abalon berkepala 2 yang berbentuk pendopo. Wang Xian melihat harga makanannya. Ada abalon berkepala 2 yang mahal, sashimi seharga 700 yuan, dan kaviar beberapa ribu yuan. Ada juga 3 naga Australia 4 jin dan 5 jin, yang nilainya hampir 2.001. Ini sangat mahal. Wang Xian mendecakkan lidahnya, dan memesan tiram dan 2 hidangan murah, sup, seharga lebih dari 200 yuan. Mohon tunggu, Tuan, makanannya akan datang nanti, kata pelayan kecantikan itu dengan manis. Dengan baik, Wang Xian mengangguk,
Pelayanan hotel yang bagus berbeda, bahkan pelayannya adalah wanita muda yang cantik. Segera makanan disajikan, dan Wang Xian membuka dan makan dengan penuh semangat. Dulu, ia pernah makan mie instan berbagai macam daging sapi merah, daging sapi tomat, daging sapi pedas, dan acar lautan. Hari ini, dia akhirnya bisa memperbaiki makanannya. Setelah makan, Wang Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa dan meminum teh di atas meja. Makanannya enak sekali. Nanti aku punya uang, dan aku akan mengajak adikku makan setiap hari. Kata Wang Xian dalam hatinya. Pelayan, periksa. Wang Xian menyapanya dan membayar lebih dari 200 yuan untuk makanan tersebut, yang setara dengan makanan sebelumnya selama lebih dari seminggu. Setelah membayar, dia pergi sambil tersenyum. Namun begitu dia bangun, dia mendengar posisi pintu, suara sesuatu yang pecah dan jeritan panik. Wang Xianling terus berjalan keluar tanpa peduli. Ketika dia sampai di posisi di mana dia baru saja pergi, dia melihat sebuah tangki ikan sekitar 1,8 meter di tanah jatuh ke tanah. Ada 3 ikan dan sedikit air di tanah. Seorang parubaya yang kebingungan berteriak, "Cepat ambil air, ayolah, jangan khawatir, jangan khawatir." Sambil berbicara, pria parubaya itu berjalan ke samping 3 ikan, 2 di antaranya baik-baik saja, tetapi 1 ikan tidak memiliki tekanan kaca akuarium, dan semangatnya sedikit tertekan. "Maaf, bos, saya tidak melihatnya sekarang." Di sebelah restoran berseragam untuk menyambut para tamu, beberapa orang pucat di sisi permintaan maaf. "Jangan minta maaf padaku. Jika ikan naganya baik-baik saja, jika kamu memiliki sesuatu untuk dijual, kamu tidak mampu membayarnya." Bos parubaya itu meraung ke arah wanita penyambutan dengan kemarahan di wajahnya. Wajah wanita penyambutan itu putih dan matanya agak merah. "Aduh, Tuan Li, bagaimana cara Anda melakukan ini? Bagaimana ketiga ikan naga ini bisa jatuh ke tanah?" Saat ini, seorang lelaki tua datang dan berkata dengan heran. Manajer umum Li mengangkat kepalanya dan memandang lelaki tua itu dan berkata, "Lao Zhao." Ketika pekerja itu bergerak, dia secara tidak sengaja disentuh oleh seorang gadis kecil. Akibatnya, dia terjatuh ke tanah. "Datang dan lihatlah ini 3 ikan. Ketiga ikan panjang ini adalah 3 milik Tuan Wang, dan ketiganya bernilai 5 atau 6 juta. Tuan Wang itu seperti harta karun. Bagaimana Anda bisa meminjamnya dari Tuan Li?" Lao Zhao segera berjongkok di tanah dan memeriksa 3 ikan naga. Saat ini, beberapa staf hotel mendapat baskom besar yang berisi air. Zhao pun mulai memeriksa kondisi ketiga ikan naga tersebut. Dan ketika dia berdiri di samping wanita itu, dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajahnya pucat pasi. Wang Xian tercengang mendengar kata-kata lelaki tua itu. 3 ikan bernilai 5 atau 6 juta. 3 ikan naga bernilai 5 atau 6 juta. Bukankah satu bernilai 1 atau 2 juta? Wang Xian terkejut. Dia memandang tamu itu dan segera mengerutkan kening, "Itu Guan Suking. Tidak ada masalah dengan kedua ikan naga ini, tapi saya khawatir ada yang salah dengan yang satu ini." Di paviliun Yipin, Lao Zhao mengerutkan kening pada ikan panjang yang putus asa dan menyentuh tubuhnya. "Ikan naga merah ini seharusnya jatuh dengan keras ketika jatuh, dan saya khawatir itu akan terjadi." Lao Zhao tidak menyelesaikannya, kata-katanya, tapi artinya sangat jelas, dan dia mungkin tidak akan hidup lama. Wajah Tuan Li sangat malu dengan kata-kata Lao Zhao, dan wajahnya muram. "Saya meminta Tuan Wang untuk meminjam beberapa hari untuk memperbaiki pertanda geomantik di toko, tapi saya tidak menyangka." "Tuan, kata Li sambil menatap wanita penyambutan di hotel. "Jutaan ikan naga terlempar dan mati. Sungguh ceroboh." Ya, saya kira itu karena saya tidak memperhatikan para tamu. Saya bertemu dengan beberapa pemuda yang membawa mereka. Saya tidak hati-hati. Pada saat ini, para pelanggan berkumpul, beberapa dari mereka menunjuk ke ikan naga, dan yang lain menunjuk ke Guan Suking untuk memperkenalkan mereka kepada pendatang baru. Guan Suking telah menundukkan kepalanya, menangis sua-sua, tampilan yang lembut dan menyedihkan. 1 atau 2 juta ikan naga merah akan dibunuh olehmu." Dia selalu menunjuk kepalanya dengan marah. Guan Suking menunduk dan gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah. "Menyedihkan, Tuan Li, saya tidak bermaksud demikian, saya benar-benar tidak bermaksud demikian. Tidak sengaja, 1 atau 2 juta barang dihancurkan. Kamu bilang itu tidak disengaja. Bisakah kamu membelinya?" Dalam kemarahan,
Li selalu menyambar pakaian Guan Suking dan terlihat garang. Halo, Tuan. Saat ini, Wang Xian, yang berdiri di satu sisi, melihat tindakan tidak masuk akal Li Zong, dan beberapa dari mereka tidak dapat melihat ke bawah, gadis ini tidak sengaja menyentuhnya. Selain itu, bukankah ikan naga masih hidup? Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Jika kamu mengganggu urusan ini, kamu akan memberi kompensasi padanya atas uang itu. Tuan Li mendengar kata-kata Wang Xian dan segera menoleh untuk menatapnya dan meraung. Wang Xian sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Tuan Li. Dia melihat ke arah Guan Suking di satu sisi. Long Yu, kelas 0, dapat diekstraksi Long Qi, 1. Dapat mengekstraksi sedikit Long Qi, yang bernilai 1,2 juta. Wang Xian memikirkan peran roh naga dan memandang Tuan Li, seorang pria besar tidak boleh mempermalukan seorang gadis kecil. Saya yakin saya bisa menyembuhkannya. Apakah kamu yakin? Li selalu memandangnya dengan tidak percaya. Adik, ini 1 atau 2 juta ikan naga merah. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Zhao menatapnya dengan ragu. Coba lihat, Chu Xian tidak banyak bicara karena dia tidak tahu pasti bahwa dia langsung pergi ke ikan naga merah. Jika Anda tidak yakin, jangan menyentuhnya. Wajah Tuan Li malu dan memperingatkan Wang Xian. Bagaimana cara mengetahui jika Anda tidak mencobanya? Wajah Tuan Li terasa berat, dan dia tidak menghentikannya. Pemuda di depannya begitu percaya diri sehingga dia bisa menjadi secercah harapan. Roh naga, hatinya tergerak, sesuai dengan metode akuarium transformasi roh naga, sinar gas naga langsung masuk ke tubuh ikan naga. Ajaibnya, Wang Xian dapat merasakan semua struktur internal tubuh ikan naga, dan dia menemukan bahwa melalui roh naga, dia dapat mengubah ikan naga itu sendiri. Sungguh menakjubkan. Wajah Wang Lun menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia menemukan ada sedikit stasis darah di dalam ikan naga merah, yang juga menjadi penyebab depresinya. Roh naga menjadi basah, roh naga emas lewat, dan kemacetan di tubuhnya menghilang. Dia mengambil kembali roh naga dan menemukan bahwa itu hanya memakan sedikit. Menyentuh. Saat ini, dimasukkan ke dalam baskom, hanya beberapa arwana merah yang putus asa menggoyangkan tubuhnya, seolah-olah sangat bersemangat. Wajah Wang Lun tersenyum dan jari-jarinya gemetar di depan ikan naga merah. Ikan naga merah dengan senang hati mengikuti jari-jarinya. Wang Lun Zuang mencubit tubuh ikan naga merah. Wow, luar biasa, bagus, sungguh, sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Sepertinya bagus sekali. Sekelompok orang di sekitar melihat ikan naga merah berenang di air, dan memandang Wang Xian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Zhao, yang berada di sampingnya, juga memandangi ikan naga merah itu dengan hati-hati dengan keheranan, dan berkata dengan suara bingung, sangat bagus. Tentu saja tidak ada masalah, hanya ada sedikit kemacetan di badan, masalah kecil. Wang Xian berdiri dan bertepuk tangan dan berkata kepada Tuan Li, datang dan lihat, tidak ada masalah sama sekali. Li sedang makan, buru-buru berlari ke masa lalu, dengan hati-hati menatap ikan naga merah. Lao Zhao, bagus sekali. Dia memandang lelaki tua itu dengan ragu. Seharusnya tidak ada masalah. Zhao tua mengangguk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li selalu sedikit lega, adik kecil ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Tidak, kuharap Li tidak dipermalukan oleh gadis kecil itu. Tidak, terima kasih, adik. Kemarilah, makan, lalu berangkat lagi. Ini hotelku, makanlah. Tidak, aku baru saja memakannya. Makanan di Li Hotel rasanya sangat enak. Wang Xian menggelengkan kepalanya, memandang Guan Suking di sampingnya, dan menemukan bahwa dia juga memandang dirinya sendiri. Dia tersenyum padanya dan berkata pada Tuan Li lalu langsung pergi. Guan Su memandang Wang Xian dengan rasa terima kasih, ragu-ragu untuk mengejarnya, tetapi dipanggil oleh manajer. Ikan naga, awasi ikan. Wang Xian berjalan keluar dari pavilion, dan menunjukkan sedikit meditasi pada wajah payungnya. Baru saja, 3-12 juta ikan naga memberinya inspirasi. Mungkin saya tahu cara menghasilkan uang dengan cepat. Wang Xian sedikit mengangkat sudut mulutnya, memegang payung dan berjalan menuju ke dalam. Setelah berjalan sekitar 100 meter, dia melihat ke sebuah toko di sebelah kiri. Toko akuarium. Akuarium merupakan toko yang menjual tangki ikan dan pengamatan ikan. Wang Xian masuk ke toko, di mana dua pelayan muda setengah baya berdiri, tanpa tamu lain. Pria tampan menjual tangki ikan untuk menonton ikan. Begitu dia memasuki pintu,
Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum. Lihat itu, Wang Xian tersenyum padanya. Yah, kamu bisa melihatnya. Pelayan tidak peduli jika dia tidak membelinya, dan tersenyum padanya. Mangkuk rumput, tangki laut, ini ikan hias. Seluruh akuarium berukuran besar, termasuk tangki rumput, tangki laut, dan ikan hias. Tangki laut tangki rumput sebagian besar sudah diatur, dan ikan di dalamnya sedikit, sedangkan ikan hias adalah ikan sederhana. Ada ikan mas yang paling umum, Nautilus, ikan peri, dan juga ikan naga yang berharga, ikan mas brokat. Koi termahal harganya 150.000, dan ikan panjang termahal 100.000. Wang Xian melihat ikan di toko akuarium. Dua ikan termahal di toko akuarium harganya lebih dari 100.000. Dia melihat ikan-ikan itu dan menemukan bahwa semuanya kelas 0. Ikan naga dan koi mengandung lebih banyak roh naga. Ikan naga dan koi di dalam tangki air ini sungguh indah. Sisik naga pada tubuh ikan naga berkilauan, kepala sangat agresif, kumis panjang. Garis-garis warna-warni pada tubuh koi berenang di akuarium seperti karya seni hidup. Wanita cantik, Long Yu dan koi di sini sangat mahal. Wang Xian tersenyum dan menyapa pelayan di sebelahnya. Kamu belum pernah melihat jutaan koi dan jutaan ikan naga. Harga di sini hanya bisa dibilang medium, kata pelayan itu sambil tersenyum. Mendengar jawaban pelayan tersebut, Wang Xian langsung bertanya, cantik, bagaimana koi dan Long Yu bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Ikan naga merah dan ikan naga emas lebih berharga daripada ikan naga merah. Di antara ikan naga merah berdarah lebih berharga. Namun harga koi lebih mahal, terutama untuk koi dari negara kepulauan, warnanya indah dan ukurannya lebih besar, yang bernilai beberapa juta yuan. Pelayan menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk sambil berpikir dan bertanya, jika Anda ingin membeli jutaan koi dan Long Yu, jutaan koi dan ikan naga, lalu Anda bisa pergi ke pasar bunga dan burung Haicheng, tetapi ratusan koi dan Long Yu tidak umum, dan hanya sedikit orang yang membeli ikan hias semahal itu. Ratusan ribu di antaranya dijual, lanjut pelayan cantik itu. Ya, terima kasih. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencarinya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan pelayan, tetapi hanya ada sedikit Long Yu dan koi yang bernilai jutaan, dan itu tidak mudah untuk menjual. Namun, beberapa orang membeli ratusan ribu. Wang Xian berpikir dalam-dalam dan menertawakan pelayan lalu langsung pergi. Ini baru tengah hari, pergi ke pasar bunga dan burung. Wang Xian keluar dari toko akuarium dan naik taksi ke pasar bunga dan burung. Pasar bunga dan burung terletak di distrik Haidong Jiangcheng, yang tidak terlalu jauh darinya. 20 menit dengan taksi, mobil berhenti di gerbang pasar bunga dan burung. Pasar bunga dan burung Jiangcheng adalah pasar yang relatif besar. Sebagai kota lapis kedua teratas, Jiangcheng memiliki banyak orang kaya. Wang Xian masuk ke dalam, sesuai instruksi, menuju area ikan hias akuarium. Di tengah jalan, ada seekor anjing peliharaan yang sedang dijual. Dia melihat seekor anjing peliharaan telah diberi harga 50.000 yuan. Anjing peliharaan bisa dipelihara lebih dari 10 tahun, tapi ikan mas naga bisa dipelihara seumur hidup. Bukan tanpa alasan beberapa ikan hias harganya mahal. Dekorasi pasar bunga dan burung Jiangcheng sangat bagus, jalannya sangat lebar, sangat bersih, di kedua sisinya ada sebuah ruangan. Karena hujan hari ini, tidak banyak pejalan kaki. Wang Xian pergi ke area pengamatan ikan akuarium dan mengunjungi toko ikan. Lusa akan ada pameran ikan mas. Mungkin banyak yang datang. Ini juga akan menarik orang dari kota lain. Bisa membawa popularitas besar. Hari ini kita harus membersihkannya. Pertunjukan ikan mas. Apakah pameran ini diadakan bersama oleh peternakan ikan mas Jinhua, peternakan ikan mas Longlian, dan beberapa peternakan ikan mas skala besar lainnya? Petik 2. Ya, akan ada banyak pelanggan di pameran yang diadakan oleh beberapa peternakan ikan mas. Lagi pula, ini peternakan ikan mas memiliki kekuatan di Tiongkok. Saya tidak tahu ikan mas jenis apa yang akan ada besok, apakah akan ada ikan mas jenis jubah merah ungu jenis ini. Ini tidak mudah untuk dikatakan, tapi dengan kekuatan beberapa peternakan besar, jubah merah ungu seharusnya bisa dihabisi. Ketika Wang Xian masuk ke toko ikan hias, dia mendengar dua orang mengobrol di dalam. Dia sedikit terkejut, ikan mas. Ikan mas termasuk ikan hias yang paling umum, namun jangan disangka ikan mas adalah ikan yang sangat umum.
Ikan mas terbaik dan termahal bisa dijual seharga puluhan ribu yuan. Bahkan jubah merah ungu atas yang mereka katakan bisa terjual seharga 3/1000 juta yuan, yang disebut sebagai ikan mas termahal di dunia. Kalau besok ada pertunjukan ikan mas. Dia mengangkat alisnya sedikit, melihat beberapa ikan mas di toko, dan bergerak dalam hatinya, "Bos, berikan aku ikan mas itu. Lihatlah jenis ikan mas apa yang bisa kamu lihat. Saya punya beberapa ikan mas yang sangat bagus di sini, yang tidak sebanding dengan yang mendirikan kios." Bos parubaya itu mendengar suara Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Dengan baik, Wang Xian mengangguk dan melihat ikan mas di dalamnya. Ia menemukan bahwa ikan mas di tokonya tidak murah. Ada 451 ikan mas dan beberapa ratus yuan ikan mas. "Bos, berikan aku 2 ini, 3 ini, 3 ini." Wang Xian melihat warna beberapa ikan mas dan berkata, "Oke, 450 yuan. Saya akan memberi Anda sebuah tangki ikan." "Terima kasih." Wang Xian tertawa dan memberi bosnya 450 yuan. "Ini sangat mahal, tetapi jika kamu berhasil, kamu akan mendapat keuntungan ribuan kali lipat." Mata Wang Xian berbinar, memegang 8 ikan mas dan berjalan keluar. Di dalam mobil, Wang Xian mencari banyak informasi tentang ikan mas. Setelah penyelidikan sore hari, dia menemukan bahwa koi adalah yang paling berharga, diikuti oleh Long Yu. Dia ingin mengubah beberapa Long Yu untuk dijual, tapi karena ada pameran ikan mas besok, dia membatalkan semua rencananya. Walaupun nilai ikan naga tinggi, namun ukuran ikan naga 10 kali lebih besar dibandingkan ikan mas, dan konsumsi roh naga relatif tinggi. Saat ini, roh naga pada ikan naga relatif kecil, dan nilai ikan mas tidaklah rendah. Pameran ikan mas besok akan ada pembelinya, mereka bisa menggunakan gas naga untuk mengubah beberapa ikan mas yang bernilai tinggi. Wang Xian berpikir diam-diam sambil memegang ikan mas dan memegang payung untuk berjalan menuju asrama. Hujan masih deras, dan hanya beberapa siswa yang berada di jalan. Sepertinya itu dia. Saat awal memasuki gerbang sekolah, Guan Suking memegang payung dan melihat sosok yang berjalan cepat melewatinya. Dia melihat payung dan pakaian anak laki-laki di depannya, dan matanya bersinar. Guan Suking ragu-ragu sejenak dan berjalan cepat, siswa di depan. Dengan baik, mendengar suara itu datang dari belakang, Wang Xian menoleh dengan penuh keraguan. Itu benar-benar dia. Melihat wajah Wang Xian, Guan Suking terkejut. "Ini benar-benar kamu. Terima kasih hari ini." Guan Suking datang dan berkata kepadanya dengan rasa terima kasih. "Guan Suking." Wang Xian sedikit terkejut dan mengangguk sambil tersenyum. "Anda tahu saya." Guan Suking terkejut mendengarnya memanggil namanya. "Kami adalah kecantikan terkenal tingkat 16, bagaimana mungkin saya tidak tahu?" Wang Xian tersenyum padanya. "Kamu juga berumur 16 tahun. Kamu berasal dari departemen mana?" Di jalan sekolah, Guan Suking menatap anak laki-laki di depannya dengan mata berbinar. Ketinggian lebih dari 1,7 meter tidak terlalu tinggi, tetapi keseluruhan orang memiliki temperamen khusus, wajah tegas dengan sedikit ketenangan yang tidak dimiliki siswa. Untuk anak laki-laki yang membantunya siang hari ini, dia sangat berterima kasih. Tanpa anak laki-laki ini, dia tidak dapat membayangkan konsekuensinya. "Saya administrasi bisnis. Nama saya Wang Xian." Wang Xian berkata sambil tersenyum. "Administrasi bisnis, kelas kita sangat dekat. Apakah kamu tidak pulang pada liburan musim panas ini?" Guan Suking melanjutkan, "Saya benar-benar berhutang budi padamu siang ini, atau saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." "Sama-sama, saya siap membantu." Wang Xian tertawa, "Saya tidak kembali pada liburan musim panas. Saya menemukan pekerjaan musim panas di luar." "Yah, itu kebetulan. Sayangnya, aku dipecat oleh bosku sekarang." Guan Suking sedikit mengerucutkan bibirnya. "Haha." Wang Xian menatapnya sambil tersenyum, "Asrama saya ada di sini, bicaralah lagi ketika Anda punya waktu." Wang Xian berkata dan melambai padanya, pikirannya mengamati ikan, selalu berpikir untuk menghasilkan uang, yang tega mengobrol dengan kecantikan. Wang Xian langsung pergi, yang membuat Guan Suking sedikit terkejut. Dia melihat sosoknya dengan sedikit cemas. "Baiklah, selamat tinggal, kamu." "Apa?" Wang Xian melihatnya mencoba berhenti dan bertanya. "Saya dapat menambahkan WeChat Anda." "Terima kasih, saya memiliki kesempatan untuk mengundang Anda makan malam," kata Guan Suking. "Sangat baik." Wang Xian mengangguk, tetapi melihat ke tangki ikan dan payung di tangannya,
Sambil tersenyum pahit, ponsel ada di saku, saya akan memberikan nomornya, Anda menambahkannya. Sangat baik, Guan Suking mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat Wang Xian. Yah, aku tidak akan menundamu. Selamat tinggal, Guan Suking melambai padanya setelah mengirimkan permintaan pertemanan. Selamat tinggal, Wang Xian mengangguk dan berjalan menuju asrama. Apakah aku tidak menawan sekarang? Guan Suking menatap punggung Wang Xian dan menyentuh wajahnya dengan bingung, jika ini anak laki-laki lain, jika dia banyak membantuku, mungkin. Dia benar-benar anak yang unik. Apakah dia punya pacar? Guan Suking bergumam, ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke teman sekelasnya di sekolah menengah administrasi bisnis. Xiaoya, apakah ada anak laki-laki bernama Wang Xian di kelasmu? Wang Xian, ya, ada apa? Apakah ini kelas kami Wang Xian yang mengejarmu? Tidak, dia anak yang sangat tertutup. Sekitar beberapa puluh detik, sebuah pesan datang dari sisi berlawanan. Introvert, Guan Suking mengangguk sambil berpikir ketika dia melihat jawaban Xiaoya. Dia menjawab, tidak, anak laki-laki inilah yang banyak membantu saya hari ini. Saya ingin bertanya, Wang Xian ini unik. Ah, apakah kamu mendapat bantuan besar? Aku berkata Dewi Kenyamanan, kamu tidak ingin membuat komitmen satu sama lain. Wang Xian, aku tahu sedikit. Pacarku dan asramanya, dengarkan pacarku mengatakan itu kondisi keluarganya sangat memprihatinkan, hanya ada satu adik perempuan, ketika bersekolah, tidak hanya untuk mencari nafkah sendiri, tetapi juga untuk menghidupi adiknya, setahun bersekolah tidak mengikuti kegiatan kolektif, bahkan kegiatan asramanya pun tidak ikut serta, dalam beberapa kali, sangat miskin. Kasihan, Guan Suking melihat jawaban Xiaoya dan sedikit ragu. Hari ini dia pergi ke Yipinge untuk makan malam. Apakah kamu pergi ke pavilion Yipin untuk sesuatu? Guan Suking bingung dan kemudian menjawab, oke, saya tahu. Anak laki-laki ini cukup baik setelah mendengar apa yang kamu katakan. Demi penghiburanku, kamu tidak terlalu menyukainya, kan? Berpikirlah dua kali, jangan pikirkan itu. Saya akan fokus belajar sekarang. Wang Xian tidak tahu bahwa Dewi sekolah mendengarkannya. Saat ini dia datang ke asrama, dia mengunci kamar, matanya penuh semangat menatap 8 ikan mas di dalam tangki ikan. Saya tidak tahu apakah konsumsinya besar atau tidak. Wang Xian mengambil seekor ikan mas dan berkata dalam hatinya. Hatinya tergerak, naga langsung masuk ke tubuh ikan mas hitam putih. Ikan mas ini disebut Lanshu, 120 yuan sepotong, lebih mahal. Dia akan mengubah nila merah yang paling berharga di antara ikan mas, jadi dia memilih ikan mas yang warnanya mirip dengan bayam. Ketika Nagaki memasuki tubuh ikan mas, rasa kendali datang dan pergi. Senyuman muncul di wajah Wang Xian, klan naga memiliki kendali mutlak atas orang-orang Sui, dan roh naga dapat membuat akuarium berevolusi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengubahnya menjadi mawar merah di gambar. Baiklah. Wajah Wang Xian bersemangat ketika dia melihat jubah merah ungu yang ditransformasikan. Jubah merah ungu bagian atas yang ditransformasikan oleh roh naga jauh lebih indah dari yang ada di gambar. Dan di dalam tubuhnya memancarkan semangat luhur, seolah-olah seorang jenderal aristokrat. Selain itu, jubah ungu atasan merah ini terlihat sangat cerdas, bahkan dalam jubah ungu atasan merah juga merupakan atasan. Sangat indah. Tetapi dibutuhkan 2 titik roh naga untuk mengubah jubah ungu atasan merah, yang sedikit tinggi. Jika Anda mengubah ikan naga dan koi skala besar, Anda memerlukan setidaknya 20 atau 30 nagaki. Wang Xian sedikit mengernyit. Saat ini, dia telah menelan ribuan jin ikan di seluruh danau sekolah hingga mencapai 20 roh naga. Ketika dia membantu Guan Suking di siang hari, dia mengkonsumsi 1 dan meninggalkan 19. Hasilkan uang dulu. Selain itu, Long Qi bisa pergi ke danau dan laut untuk melahap ikan lain untuk dibekukan, dan juga bisa membudidayakan dan menggumpal dengan sendirinya. Wang Xian menganggap uang sangat penting baginya. Terus gunakan transformasi roh naga, segera ikan mas jubah ungu berwarna merah berubah. Melihat jubah merah dan ungu cerah di tangki ikan, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. 8 ekor ikan mas, kalau sesuai harga pasaran saat ini, tapi lebih dari 2 juta. Mata Wang Xian berbinar. Jika dia bisa mendapatkan lebih dari 2 juta yuan, dia tidak perlu bekerja lagi, dan saudara perempuannya bisa menikmati kehidupan kampus. Nama, ras Wang Xian, Teran Hualong. Level 1. Roh naga,
31.000. Kekuatan magis, penguasa Sui, penguasa lebih rendah dari level akuariumnya sendiri. Makhluk fagositik mengekstraksi naga ki. Keterampilan, naga ilahi berubah. Roh naga mengkonsumsi 16 poin, dan kamu jelas merasa lemah. Kamu harus berlatih dengan baik dan berusaha untuk memenangkan kemenangan. Tingkatkan hingga 2 level, jadilah naga sejati, dan bangun istana nagamu sendiri. Wang Xian melihat pesannya, secercah cahaya melintas di matanya. Dia melompat ke tempat tidurnya dengan sedikit lompatan, dan segera duduk di atasnya. Naga berubah dan menarik ki naga ke dalam tubuh. Bepergian selama 9 hari, 20 poin roh naga telah ditambahkan dalam latihan 1 malam, dan itu lumayan. Keesokan paginya, Wang Xian melihat roh naga yang telah dia tingkatkan dalam semalam, dan secercah cahaya melintas di matanya. Jika terus begini, diperlukan waktu 50 hari untuk meningkatkan kedua level. Menurut perubahan naga, hanya ketika terobosan level 9, kita dapat mencapai perubahan pertama dari perubahan naga. Naga menjadi perubahan pertama. Dia bisa melakukan perjalanan di lautan dan terbang ke langit. Hanya setelah memasuki perubahan pertama kita dapat dianggap sebagai seekor naga muda. Perjalanannya masih panjang. Setelah mendapat uang, aku akan pergi ke laut sendirian. Wang Xian berpikir dalam hatinya, cepat cuci. Pergilah melalui mobil listrik laut. Wang Xian memikirkannya dan mengambil kunci mobil listrik yang diberikan kepadanya di tepi laut sebelum liburan musim panas. Wang Dahai adalah sahabat Wang Xian, mungkin karena keduanya bermarga Wang. Mereka memiliki hubungan yang baik. Wang Dahai adalah penduduk lokal. Ia sering merawatnya ketika mengetahui kondisi keluarganya kurang baik. Lucunya, saat mengetahui Wang Lun masih perawan, ia harus mengajaknya mandi. Akibatnya, ia ditolak oleh Wang Xian. Wang Dahai gemuk dan malas. Siswa lain membeli sepeda, tetapi dia membeli mobil listrik dengan alasan terlalu malas mengayuh. Saya turun dengan tangki ikan di tangan saya. Hujan sudah reda, matahari sudah tinggi, musim panas setelah hujan masih sejuk. Wang Xian datang ke tempat parkir dan menyalakan mobil listrik Wang Dahai. Mobil listrik bukan jenis EMA yang kecil, tapi lebih besar. Bagi pria gemuk, berkendara pasti nyaman. Letakkan tangki ikan di posisi kaki, Wang Xian mengendarai mobil dan bergegas ke posisi pasar bunga dan burung. Saya berharap bisa menjual semuanya. Senyuman muncul di wajah Wang Xian. Dia berkendara dengan mantap dari sekolah ke pasar bunga dan burung selama lebih dari setengah jam untuk mencegah tangki ikan jatuh. Hampir sampai, Wang Xian melihat posisi di depannya dan menemukan ada banyak orang di pasar bunga dan burung hari ini. Ia juga menemukan banyak plat nomor yang datang perlahan dari tempat lain. Sepertinya banyak orang yang datang ke pameran ikan mas ini. Wang Xian mempercepat kecepatannya dan berkendara dari pinggir jalan menuju tempat parkir pasar bunga dan burung. Bang, boom, bang, boom. Tiba-tiba, pada saat itu, deru lokomotif tiba-tiba terdengar. Disusul Wang Xian melihat lokomotif berat dengan kecepatan tidak kurang dari 80 dari lokasi persimpangan. Wang Xian melihat 4 lokomotif berat datang dengan cepat. Bang, boom, haha, maafkan aku yang pertama. Saat itu, ia melihat bagian depan lokomotif yang berat mengerem dengan cepat, rem mobil sangat mulus, ia tertawa dan melepas helmnya. Lokomotif berat di belakang pun menginjak rem dengan cepat, dan lokomotif berat tersebut berhenti satu persatu. Tidak baik, Wang Xian tiba-tiba melihat lokomotif berat tergelincir secara tiba-tiba tanpa henti. Baru saja hujan dan jalanan masih licin. Lokomotif berat langsung menghantam Wang Xian. Wajah Wang Xian sedikit berubah, melihat mobil yang menabrak, dia melompat ke satu sisi dengan tergesa-gesa. Menyentuh, mobil listrik yang ditumpanginya langsung tertabrak dan terlempar sejauh 3 atau 4 meter, dan lokomotif berat tersebut berhenti saat menabrak mobil listrik tersebut. Rumput tergelincir. Pemuda yang duduk di lokomotif berat itu melepas helmnya dan berkata dengan malu. Ia turun dari lokomotif yang berat, melihat ke depan mobilnya, dan ternyata tidak ada luka yang besar. Dia hanya menghela nafas lega, untungnya tidak rusak. Wang Xian memperhatikan pemuda itu menghentikan lokomotif berat dan memeriksa mobilnya terlebih dahulu. Dia bahkan tidak melihat mobil listrik yang dia tinggalkan. Wajahnya sedikit malu. Jika tidak diperkuat oleh naga ki, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Tidak, ikan mas.
Wang Xian berlari dengan tergesa-gesa dan melihat ke tangki ikan yang rusak dengan rasa malu. Pada saat ini, tangki ikan telah rusak, dan kedelapan ikan mas berjubah merah ungu jatuh ke tanah. Bahkan 2 orang berjubah merah dan ungu tertimpa mobil dan langsung mati. 4 di antaranya dalam keadaan tidak enak badan, dan sebagian sisiknya terlepas, rupanya terjatuh. Wajah Wang Xian menjadi malu. Dia memandang pemuda yang sepertinya tidak melakukan apa-apa. Dia berjalan dengan tenang dan berkata, "Bagaimana caramu mengemudi? Apakah kamu tidak tahu kalau kamu menabrak mobilku?" Tanda tanya petik 2. Mendengar suaranya, pemuda itu menoleh untuk melihat mobil listrik yang jatuh. "Baiklah, anak muda, aku maaf, berapa harga mobil listrikmu? Silakan, saya akan menemani Anda." Pemuda itu memandangi mobil listriknya dan berkata sambil tersenyum. "Ada apa?" Tidak mengenai siapapun. Saat itu, beberapa pemuda yang mengendarai sepeda motor juga datang dan bertanya kepada pemuda tersebut. "Tidak apa-apa, saya menabrakkan mobil listrik." "Haha, jangan bilang, kualitas Harley Custom saya bagus banget," kata pemuda itu sambil menoleh sambil tersenyum. Wang Xian memandang pemuda itu dengan tatapan acuh tak acuh, dan berjalan menuju pemuda itu. "Ku bilang, apakah kamu mau membayar kerusakan barang-barangku?" Dengan baik. Pemuda itu memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum, "Kompensasi, ini hanya mobil listrik, katamu, berapa harganya?" "Haha, bukan hanya mobil listrik, tapi juga ikan mas saya." Wang Xian berkata dengan dingin. Ayo, semuanya berapa?" Mendengar perkataannya, pemuda itu tertawa dan langsung mengeluarkan dompetnya. Dia mengatakan semua uangnya, 5 atau 6 ribu yuan, "Cukup, ayo pergi." 5 atau 6 ribu dolar. Wang Xian melihat uang di tangannya dan mengejek, 5 atau 6 ribu yuan tidak cukup untuk 1 ekor ikan. "Wah, kamu ingin memeras orang, bukan?" Mendengar perkataannya, pemuda itu menoleh ke arahnya dan bertanya dengan dingin. "Kenapa? Masih ingin menyentuh porselen?" Pada saat ini, tidak jauh dari situ 3 orang muda datang dan memandang Wang Xian dengan jijik. Beberapa orang di gerbang pasar bunga dan burung, melihat kecelakaan di sini, berjalan dengan rasa ingin tahu. "Nak, jangan menatapku seperti ini, hanya mobil listrikmu yang rusak dan ikan masmu yang rusak. Harganya lebih dari 5.000 atau 6.000 yuan." Pemuda itu memandang Wang Xian, menatapnya, dan menunjuk ke arahnya dengan ekspresi tidak senang, "Beri kamu uang, kamu boleh mengambilnya, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan uang pada akhirnya." Sepertinya pemuda yang mengendarai sepeda motor berat itu secara tidak sengaja berpapasan dengan pemuda yang mengendarai sepeda listrik. Apakah orang-orang baik-baik saja? Jika orang-orang baik-baik saja, mereka akan membayar sejumlah besar 5.000 atau 6.000 yuan. Orang-orang baik-baik saja, tapi anak muda mungkin kurang puas. Sepeda motor berat ini melaju terlalu cepat, dan deru sepeda motor berat tadi terlalu keras. "Harley, lokomotif berat itu keren sekali. Pasti bernilai banyak uang." Saat ini, beberapa orang di sekitar mereka memandang mereka dengan suara rendah dan berkata, 5 atau 6 ribu dolar dan menyuruhku pergi." Wang Xian memandang pemuda itu sambil mencibir, menoleh ke posisi mobil listrik, mengulurkan tangan untuk mengambil jubah merah ungu itu. Wang Xian mengenakan jubah merah ungu di atas sepotong kaca kecil dan langsung menuju ke arah pemuda itu. 8 ikan mas, saya khawatir 5 atau 6 ribu yuan Anda tidak cukup. Saya akan memanggil polisi untuk mengatasi masalah ini." Wang Xian memandang pemuda itu dan berkata dengan dingin. Pemuda di depannya terlalu sombong dan sombong. Jika dia meminta maaf pada dirinya sendiri segera setelah dia turun, dia mungkin tidak peduli padanya, dan itu akan membuang-buang 16 roh naga. Tapi dia sangat bangga karena Wang Xian tidak akan terbiasa dengannya. Sekarang dia tidak tahu bahwa dia secara bertahap memiliki kebanggaan naga. "Nak, menurutku kamu sedang mencari masalah. Berapa harga mobil listrikmu yang rusak? Berapa harga ikan mas rusakmu? Aku akan membayarmu. Jangan bersyukur." Pemuda itu melihatnya mengeluarkan ponselnya, telepon, berjalan mendekat untuk berkata dengan dingin. "Wah, menurutku kamu sedang mencari pemukulan." Beberapa pemuda muncul di belakangnya dan mengepung Wang Xian. "Baiklah, kalian anak muda, jangan marah dan berdiskusilah dengan baik." Ketika seorang lelaki tua melihatnya, dia dengan ramah mendatanginya dan berseru, "Anak muda, lihat betapa banyak kerugian yang kamu alami.
Anak-anak muda ini bukannya tidak masuk akal. Kamu harus membayar sebanyak kerugian yang kamu alami. Jangan serakah. Wang Xian memandang lelaki tua itu, dan matanya tertuju pada 4 pemuda di sampingnya. Saya tidak ingin Anda membayar kerusakan mobil listrik, tapi ikan mas saya. Wang Xian berkata, akan memasukkan 8 jubah merah ungu ke dalam tangki ikan yang rusak di tanah. Wajahnya menunjukkan warna dingin, ikan mas saya perlu kompensasi. Total 8, suding jubah ungu, nilainya masing-masing. Anda tahu internet. Apa jubah merah dan ungu yang rusak itu? Nak, jangan beri aku yang bengkok. Bangga sekali ah, sudah kubilang, hari ini kamu tidak ingin mendapat 1 sen pun. Pemuda itu melihat penampilan Wang Xian, menunjuknya dengan dingin dan berkata, jubah merah ungu. Namun, bos yang mencoba membujuk mereka tercengang. Dia melihat ikan mas di samping Wang Xian dan berlari ke arahnya. Itu jubah ungu atasan merah. Itu benar. Orang tua itu berlari dan melihat ikan mas di dalam tangki ikan yang rusak dan berjongkok dengan sedikit sakit hati. Jubah ungu atas merah terbaik. Keduanya akan baik-baik saja. Pemuda itu harus melindungi mereka dengan cepat. Jubah ungu bagian atas merah. Apakah itu benar-benar jubah ungu bagian atas merah? Beberapa orang di belakangnya mendengar seruan lelaki tua itu, tapi juga lewat dengan takjub. Itu benar-benar jubah merah ungu. Sayang sekali 2 di antaranya hancur sampai mati. Melihat produk-produk ini, mereka juga merupakan yang terbaik di antara jubah merah ungu, bernilai setidaknya 300.000 atau 400.000. Beberapa orang datang melihat ikan mas di tanah dan berseru dengan penyesalan. 3 atau 400.000. Pria muda yang berdiri di sampingnya mendengar seruan lelaki tua itu dan beberapa orang lainnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi takjub, dia menatap beberapa ikan mas di tanah dengan luar biasa. Ini, ikan mas ini bernilai 3 atau 400.000. Dia berkata dengan kaget. Tidak beberapa. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan memandang pemuda itu satu. Harganya 300-400.000. Menurut gambar ini, harganya tidak kurang dari 350.000. 2 langsung diremukkan sampai mati. Sisik keempat ikan itu jatuh dan hancur. 6 tak kurang dari 2 juta. Melihat ikan mas itu, seorang pria parubaya berkata perlahan, sangat sulit untuk membudidayakan jubah merah ungu. Kata parubaya itu dan terus menggelengkan kepalanya. Semakin banyak orang berkumpul di belakang mereka. Mereka semua datang ke sini karena pameran ikan mas hari ini. Mereka semua adalah pecinta ikan mas. Secara alami, mereka mengenal raja ikan mas, jubah merah ungu. Pemuda itu mendengar seruan seseorang dan sedikit membuka mulutnya. Wang Xian memandang pemuda itu dan berkata dengan dingin, saya pikir masalah ini, sebaiknya kita biarkan polisi menyelesaikannya. Lebih dari 2 juta tidak akan dijalankan, pertunjukan ikan mas pasar bunga dan burung hari ini, para ahli akan dapat memberikan harga yang merugikan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, anak muda, berhati-hatilah saat berkendara. Sayang sekali ikan mas ini. Pemuda itu membuka mulutnya, dan pemuda di belakangnya berdiri dengan takjub. Mereka tidak menyangka bahwa beberapa ikan mas yang mati dalam kecelakaan itu bernilai lebih dari 2 juta yuan. Ketika pemuda itu melihat Wang Xian mengeluarkan ponselnya, wajahnya menjadi malu. Dia bertanggung jawab penuh atas masalah ini kali ini, dan hasil keputusannya tidak diragukan lagi bahwa dia perlu memberikan kompensasi lebih dari 2 juta yuan. Tetapi jika dia ingin mengambil lebih dari 2 juta yuan, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya? Akan lebih buruk lagi jika lelaki tua di keluarganya mengetahui hal itu. Saudaraku, jangan panggil polisi. Wajah pemuda itu berubah drastis dan berkata kepada Wang Xian dengan tergesa-gesa. Jika Anda tidak menelepon polisi, Anda dapat memberikan kompensasi. Wang Xian berkata dengan dingin padanya. Pemuda itu tampak malu pada beberapa pemuda di belakangnya. San He, kami bisa memberimu paling banyak 4 atau 5 juta, kamu tahu itu. Beberapa anak muda di belakangnya tidak berdaya dan terus berkata, kenapa kamu tidak bertanya padamu? Tidak mungkin. Pemuda itu segera gemetar, jangan biarkan keluarganya tahu. Dia memandang Wang Xian dan menggigit giginya, adik, aku akan membayarmu lokomotif beratku. Lokomotif berat. Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat lokomotif yang sangat mendominasi. Lokomotif berat saya adalah lokomotif baru yang dibuat khusus. Harganya 1,53 juta. Pemuda itu berkata dengan malu. Lokomotif berat senilai 1,53 juta. Wang Xian mengerutkan kening, beberapa tidak percaya.
Anda dapat memeriksanya di situs resminya, dan saya memiliki catatan pesanannya di sini. Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan membuka catatan. Lokomotif berat ini telah melalui versi yang disesuaikan secara khusus, luncuran andalan Harley, dengan total harga 1,53 juta. 1,53 juta mungkin tidak cukup, dan ini adalah lokomotif berat bekas. Wang Xian berkata dengan sinis, ambil 6 jubah merah ungu, nilainya juga 2,23 juta. Pemuda itu, karena malu dengan kata-katanya, pergi ke bagasi kecil lokomotif berat Harley dan mengeluarkan sebuah kotak. Dan sepasang sepatu ini, pemuda itu membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah sepatu, Nike kembali ke masa depan 2. Jumlah terbatas global 81 pasang adalah sekitar 700.000. Ini adalah gunung dan sungai yang dibeli kembali untuk berpura-pura memaksa. Sekarang, beberapa anak muda di sekitar mulut tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar tabrakan ini, kembali ke pembebasan. Wang Xian sedikit mengernyit. Baginya, itu tidak sebaik uang untuk 1,5 juta lokomotif berat atau 700.000 sepatu. Kamu bisa menjual lokomotif berat, dan sepatunya tidak akan kekurangan pembeli. Pemuda itu berkata dengan malu, saya tidak punya emas, dan ikan mas Anda hanya bernilai lebih dari 2 juta, dan milik saya bernilai lebih dari 2 juta. Bagus. Wang Xian mengangguk, dan wajahnya tidak terlalu bagus. Lokomotif yang sangat berat dan sepatunya. Wang Xian keluar dari kantor manajemen kendaraan dan melihat lokomotif berat dan sepatu di depannya. Beberapa bajingan muda, ikan mas bernilai lebih dari 2 juta, dia juga mengambil lebih dari 2 juta barang sebagai kompensasi, lokomotif berat, sepatu, secukupnya. Tetapi yang lebih baik adalah, lihatlah situasi di pasar bunga dan burung, dan Anda harus bisa menjual ikan mas Anda. Wang Xian bergumam. Ketika para penonton mendengar bahwa beberapa jubah merah dan ungu dihancurkan hingga mati, semakin banyak orang berkumpul di sana. Saat itu ada yang berniat membeli gamis atasan merah ungu, namun karena kecelakaan pihak lain takut ada masalah dengan 2 potong lainnya, sehingga tidak berani membelinya. Kemudian ia mengikuti pemuda tersebut ke kantor pengelola kendaraan untuk mengalihkan kepemilikan lokomotif berat tersebut. Selain itu, pemuda tersebut memanfaatkan beberapa kerabatnya untuk langsung memberinya surat izin mengemudi lokomotif berat. Lokomotif berat ini, Wang Xian melihatnya dan langsung berdiri. Ia masih bisa mengendarai sepeda motor, namun sepeda motor tersebut banyak yang kelas atas. Wang Xian membuka pedal gas dan melaju dengan hati-hati menuju posisi sekolah. Kecepatan yang sangat cepat, Wang Xian sedikit meningkatkan throttle, dan lokomotif berat langsung keluar. Baru saja, dia mengetahui tentang Harley. Untuk lokomotif berat umumnya bernilai beberapa ratus ribu, namun lokomotif berat memiliki satu ciri yaitu dapat dimodifikasi dan dikustomisasi. Bukan tidak mungkin Harley Custom bisa mencapai 1,5 jutaan. Ciri terbesar dari sepeda motor Harley adalah ganteng, keren banget, penuh kejantanan saat dikendarai. Sepeda motor Harley muncul di banyak film laris Amerika. Berkendara di jalan raya, Wang Xian dapat melihat tatapan penasaran beberapa orang yang lewat. Ah, lokomotif berat ini jauh lebih buruk dari mobil sport. Membuat keluhan tentang hati raja. Mobil sport termasuk dalam paket besi, sedangkan lokomotif berat termasuk dalam daging dan besi. Kalau jatuh pasti jatuh. Bagi Wang Xian, yang pertama kali mengendarai lokomotif berat Harley, dia mengemudikannya dengan sangat lambat, namun dia sangat menghargai nyawanya. Tapi suasana hati Wang Xian masih sangat bahagia hari ini, dia menemukan cara untuk menghasilkan uang. San He, aku baru saja membelikan mobil dan sepatu untuk anak ini. Ini semua adalah aset yang kamu simpan selama belajar di luar negeri. Di depan pintu gerbang kantor pengelola kendaraan, seorang pemuda berkata kepada gunung dan sungai yang suram. Apalagi yang bisa saya lakukan? Kata pemuda bernama Gunung dan Sungai dengan tenang. Ya, benar. Anak-anak muda lainnya memandangnya dengan simpati. Gurunya sangat ketat. Orang tua itu tidak bisa mentolerir pasir apapun di matanya. Ia mengira telah melakukan beberapa kesalahan dan langsung dibuang ke luar negeri selama 3 tahun. Dia akhirnya kembali. Jika berani membuat onar lagi, dia akan dikirim ke luar negeri. Telepon adikmu dan minta dia datang dan menemukannya. Dia tidak harus bekerja. Meletakkan mobilnya di belakang gedung asrama, Wang Xian dengan senyuman di wajahnya mengambil sepatu dan berjalan menuju gedung asrama. Dengan kemampuannya menghasilkan uang, ia tidak membutuhkan adiknya untuk terus bekerja. Wang Xian masuk ke asrama,
melemparkan sepatunya ke tempat tidur, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon saudara perempuannya. Xiao Yu, saudaraku, ada apa? Aku memberi pelajaran pada Muran. Suara Xiao Yu datang dari telepon. Aku ingin memberitahumu, jangan bekerja. Kamu datang ke sini, saudara mendapat uang, cukup untuk kita hidup. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, saudaraku. Orang tua Muran telah memberiku gaji di muka hari ini, dan aku memberikan tutorial Muran dengan sangat santai. Selain itu, Xiaomi dan aku telah setuju untuk pergi ke Jiangcheng bersama. Suara Sister Xiao Yu datang dari telepon. Wang Xian sedikit mengernyit. Xiaomi adalah sahabat Xiao Yu. Sekarang adiknya tinggal di rumah Xiaomi. Keduanya telah diterima di Universitas Jiangcheng. Baiklah, jangan simpan makanan dan minuman di sana. Kakak akan memberimu sejumlah uang. Saat kamu datang ke sekolah, aku akan memberimu kejutan. Tidak, saudaraku. Saya punya lebih dari 5.000 yuan sekarang. Saya tidak bisa menggunakannya. Oke, saya akan menyelesaikan masalah untuk bergumam. Gambar yang tak berarti. Perempuan ini. Wang Xian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ketika kamu datang, saudaraku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Wang Xian tertawa dan memutuskan dalam hatinya. Kalau pemuda itu, dia mungkin punya lebih dari 2 juta, 2 juta. Mata Wang Xian berbinar. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa lagi ikan mas berjubah ungu mahkota merah untuk dijual besok. Paling-paling besok dijual lagi. Kalau tidak, diragukan kalau jumlahnya terlalu banyak. Wang Xian berpikir dalam hatinya bahwa tidak apa-apa menjual sekali atau 2 kali. Kalau dijual 3 kali 4 kali pasti mendapat perhatian. Jika Anda menyebabkan seseorang tidak berada di jalur yang benar, Anda akan mendapat masalah. Wang Xian masih menjadi orang yang lebih berhati-hati. Terus berlatih. Wang Xianpan duduk di tempat tidur dan mulai berlatih transformasi naga. Hanya selusin roh naga yang bisa membuatnya mendapatkan jutaan. Dia sangat percaya diri di masa depan ketika dia bisa menjadi naga dan dirinya sendiri. Di masa depan, dia tidak lagi mengkhawatirkan sedikit uang, dan pengejarannya akan lebih tinggi. Itu adalah malam latihan lainnya. Ketika dia bangun, dia melihat informasinya sendiri. Nama, ras Wang Xian. Teran, dapat mengubah naga. Level 1. Roh naga, 471000. Kekuatan magis, memerintah Sui, memerintah lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk Fagosit, menelan makhluk mengekstraksi naga ki. Keterampilan, roh naga berubah. Setelah lebih dari 40 tahun naga ki, saya merasa kekuatan saya juga meningkat. Wang Xian merasakan perubahan tubuhnya, dan senyum di wajahnya. Saat ini, dia mampu mengenai 7 atau 8 dari dirinya yang dulu. Pergi dan beli ikan mas dulu. Wang Xian memikirkannya sebentar dan kemudian melihat pada sepatu di tempat tidur, lebih baik menjualnya suatu saat nanti. Ini 700.000 sepatu. Benar-benar, dia keluar dari asrama, mengambil kunci dan pergi ke lokomotif berat Harley di belakang gedung asrama, dengan mulut sedikit terangkat. Mobil ini keren. Kalau kamu mengendarai mobil ini sepulang sekolah, tidak terlalu keren. Wang Xian duduk di dalam mobil sambil tersenyum dan berjalan menuju jalan kuno. Sarapan dulu. Berjalan ke toko sarapan yang enak, Wang Xian datang ke toko ikan jalanan tua setelah makan. 3 ikan mas dan 1 ikan naga. Wang Xian berpikir sejenak, dia akan mengubah ikan naga gourmet dan akhirnya membuat yang besar. Ikan naga berharga 3.000 yuan dan ikan mas hanya 50 yuan. Dengan 4 ikan hias, Wang Xian kembali ke asrama dan mengubahnya dengan roh naga. Naga darah terbaik, saya tidak lebih buruk dari naga darah yang terjual 3 juta di internet. Wang Xian melihat darah merah di tangki ikan. Naga merah darah bangsawan bersinar di matanya. Jika dia bisa menjualnya, dia tidak lagi mengkhawatirkan uang, dan kemudian dia bisa mengolah roh naganya. Menjadi naga di alam semesta. Bang, boom. Di jalan lingkar kedua di Jiangcheng, Wang Xian mengendarai lokomotif berat Harley, dengan kotak busa di depannya, menuju pasar bunga dan burung. Untuk mencegah kejadian kemarin, dia menemukan kotak busa padat hari ini, memelihara 5 ikan mas dan ikan naga dengan sangat baik. Mengenakan helm di jalan, ada kenikmatan yang tak terlukiskan. Namun Wang tidak mengemudi terlalu cepat, hanya sekitar 60 km per jam. Mengendarai lokomotif berat seberat 1,5 juta memang jauh lebih baik daripada mobil listrik Wang Dahai. Kasihan laut,
mobil listriknya biar aku lempar ke pasar bunga dan burung kemarin. Kurasa sudah hilang, tapi setelah sekolah dimulai, aku akan membiarkanmu mengendarai Harley milik kakakku. Wang Xian berpikir sejenak, dia sudah bisa memikirkan kegembiraan Wang Dahai saat melihat Harley miliknya. Kecepatan lokomotif berat itu lebih cepat dibandingkan dengan naik taksi. 10 menit kemudian, Wang Xian sampai di gerbang pasar bunga dan burung. Dengan tatapan kaget dari petugas keamanan, Harley berhenti di tempat parkir. Wang Xian masuk dengan membawa kotak busa. Jumlah orang hari ini jauh lebih sedikit dibandingkan kemarin. Wang Xian melihat ke pasar bunga dan burung, melihat pintu untuk mengadakan pertunjukan ikan mas, dan segera masuk ke dalam. Pameran ikan mas terletak di tengah pasar bunga dan burung. Setelah masuk, Wang Xian menemukan ada sekitar ratusan orang di dalamnya. Di sana terdapat beberapa baliho, terdapat perkenalan tentang berbagai macam tempat pemancingan ikan mas, serta ikan mas yang dipajang. Wang Xian berjalan masuk, deretan tangki ikan tertata rapi di atas meja, di dalam tangki ikan terdapat berbagai jenis ikan mas, sangat indah. Di tengahnya terdapat 2 tangki ikan besar yang di dalamnya hanya terdapat 2 atau 3 ekor ikan mas. Wang Xian melihat ada 2 jubah merah ungu di dalamnya. Dia melihat label harga di sampingnya, yaitu 430.000 yuan. Sayang, sepertinya aku kehilangan banyak kemarin. Wang Xian melihat harga di atas, tapi wajahnya tidak terlalu bagus. Dia melihat sekeliling lagi dan melihat ada 45.000 ikan mas dan 12.000 ikan mas. Dia melihat sekeliling dan datang ke meja penyelenggara. Saat ini, ada 4 atau 5 orang yang duduk di depan panggung, termasuk orang parubaya dan tua, serta seorang pelayan muda dan cantik. Cantik, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menunjukkan ikan mas saya di sini? Wang Xian bertanya pada pelayan. Iya, apa? Apakah kamu akan menunjukkan ikan mas untuk dijual? Pelayan memandangnya sedikit terkejut, dan memandangi kotak busa di tangannya. Petik 2. Ya, Wang Xian mengangguk. Jika ingin dipajang dan dijual di stand pameran, Anda harus menunjukkan sertifikat kualifikasi tempat pemancingan. Semua tempat pemancingan kami yang berpartisipasi adalah peternakan ikan mas yang kuat. Kedua, kami perlu mengeluarkan ikan mas yang berharga. Jika 2 poin ini terpenuhi, kami dapat menyiapkan stand untuk Anda. Namun, jika Anda menyelesaikan transaksi, kami akan mengenakan persentase kecil. Kata pelayan cantik itu sambil tersenyum padanya. Wang Xian sedikit mengernyit ketika mendengar kata-katanya, saya bisa mengeluarkan ikan mas yang bagus, tetapi jika sertifikat kualifikasi tempat pemancingan. Petik 2. Tidak ada peternakan ikan mas yang bisa memasuki pameran kami. Kata-kata Wang Xian belum selesai, dan seorang parubaya di sebelahnya yang berbaring di kursi langsung menolak. Maaf, Wang Xian sedikit mengernyit, mengangguk dan berjalan keluar. Seorang pemuda memegang kotak busa untuk mendapatkan stand. Ini jelas pemilik toko ikan mas kecil yang ingin berkumpul untuk menjual ikan mas. Bagus, Tuan Zhao. Begitu Wang Xian pergi, samar-samar dia mendengar suara yang datang dari belakang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Yah, karena jubah merah ungu sangat terkenal, aku tidak perlu menjualnya di pameranmu. Wang Xian keluar dari kotak gelembung besar dan melihat ke pintu pameran. Atau kamu ingin mendirikan kios di sini? Wang Xian memikirkannya. Ada banyak orang di sini, jadi Anda harus lewat sini untuk masuk ke pameran. Dan tidak masalah jika Anda menaruh kotak di sini. Wang Xian tertawa dan meletakkan kotak itu di pinggir jalan dan membuka tutupnya. Seekor ikan naga berwarna merah darah dan 5 jubah merah ungu muncul di dalam kotak. Keenam ikan tersebut agak ramai di dalam kotak, namun mereka sangat aktif dan terus berenang. Setelah transformasi roh naga, vitalitas mereka jauh lebih kuat daripada ikan biasa. Wang Xian berjongkok di sana, memandangi orang yang lewat. Dengan baik, mungkin sedang melihat kotak busa besar di sebelah Wang Xian, dan dia tidak dapat melihat ikan mas di dalam kotak itu. Orang-orang yang lewat tidak datang. Batuk. Wang Xian terbatuk-batuk dan berteriak kepada orang yang lewat, kita bisa menjual ikan mas dan ikan panjang kelas atas, kita bisa melihatnya. Beberapa orang yang lewat memandangi pemuda yang berdiri di ambang pintu dengan rasa ingin tahu. Dia melihat kotak gelembung besar di depannya dan bertanya-tanya. Ayo pergi dan lihat jenis ikan mas apa yang kita jual. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang menggendong seorang pria muda dengan rasa ingin tahu menoleh dan berkata kepada pemuda tersebut.
Apa yang bisa dilihat di sini dan ikan mas bagus apa yang bisa ditemukan di sini, ayo pergi ke pameran dan membelinya. Kata pemuda itu dengan tidak sabar. Ayo pergi dan melihat. Wanita cantik itu sedikit centil sambil menarik lengan pemuda itu. Bosan kamu? Lapak rusak apa busa pecah bisa jual ikan mas bagus apa? Pemuda itu berkata dengan tidak sabar dan berjalan dengan enggan. Wow, indah sekali. Apakah ini ikan naga? Dan ikan mas ini? Mereka sangat cantik. Wanita cantik itu berjongkok dan berseru. Petik 2. Buat keributan. Para pemuda itu tidak berjongkok, juga tidak melihat ke dalam kotak busa. Ikan mas di pameran semuanya cantik, semuanya ikan mas kelas atas. Oke, ayo pergi, betapa jeleknya berjongkok di sini. Petik 2. Tapi menurutku ikan mas di sini sangat indah. Si cantik jelas merupakan orang awam, menatap ke dalam, dan ikan naga ini terlalu cantik. Aku sangat menyukainya, saya ingin membelinya, saya ingin membelinya. Jika Anda suka, Anda bisa membelinya. Pemuda itu mengeluarkan dompetnya dan berkata dengan sangat murah hati, Halo, anak muda, berapa harga ikan di dalam gelembung Anda? Saya membeli semuanya. Wang Xian mendongak dan menatap dompet pemuda itu dengan sedikit khawatir. Ada ribuan yuan di dalamnya. Itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa, bicaralah, bos, berapa semuanya? Pemuda itu memandang Wang Xian dan berkata dengan tidak sabar. Ini, Wang Xian memandangnya, jika Anda memiliki kartu 4 atau 5 juta, kami dapat mentransfer uang di bank. Kata-kata Wang Xian membuat pemuda itu tertegun. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Xian dengan marah, Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya bertanya, berapa harga ikan di kotak busa pecah Anda? Saya tidak berbicara omong kosong. Saya mengatakan yang sebenarnya. Wang Xian melihat bahwa karena kata-kata kedua orang itu, menarik beberapa pelanggan yang penasaran, wajahnya menunjukkan senyuman.